Ini tentang temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas pengelolaan dana tapera. Temuan ini menjadi sorotan tajam saat anggota legislatif Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan sejumlah masalah serius yang ditemukan dalam audit BPK tahun 2021. Dari data yang diungkap terkuak bahwa sebanyak 124.000 pegawai negeri sipil tidak dapat mencairkan dana sebanyak 567 miliar yang mereka setor. Tidak sampai di situ, Rieke juga menyoroti dana Bapertarum PNS senilai 11 triliun yang dialihkan ke BP Tapera pada Desember 2020 lalu dan hingga kini belum jelas nasibnya. Lanjutnya, PDIP mendukung penuh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyusut tuntas temuan investasi yang diduga fiktif ini. Dalam audit BPK yang termuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021 menunjukkan betapa kacau balaunya pengelolaan dana tapera. Selain 124.000 peserta yang tidak menerima pengembalian dana sebesar 567 miliar, ada juga 40.000 peserta pensiun ganda yang belum menerima pengembalian dana sebesar 130 miliar. Rieke Diah Pitaloka menuntut agar BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap dana tapera dan biaya operasional BP Tapera dari tahun 2020 hingga 2023 di seluruh provinsi. Selain itu, audit juga perlu dilakukan terhadap dana Bapertarum PNS yang telah dialihkan ke BP Tapera serta terhadap bank kustodian yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pemerintah dan Tapera harus memberikan penjelasan yang nyata dan rinci tentang bagaimana dana-dana tersebut dikelola dan dikembalikan kepada para peserta. Rieke juga menyatakan dukungannya untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Dirinya berpandangan langkah ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan peserta dan tidak menambah beban birokrasi yang sudah karut-marut. Izinkan kami memberikan sedikit catatan dan tanggapan terkait tabungan perumahan rakyat. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang modal awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2018. Pasal 1, Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 2, Ayat 1, nilai modal awal sebagai dimaksud dalam pasal 1 sebesar 2.500 miliar rupiah terdiri atas 2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat secara berkelanjutan. 500 miliar rupiah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Pasal 1 ayat 2. Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 3, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Menimbang, pertama, hasil audit BPK RI 2021, kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana tapera dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan tahun 2021 saja, tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang. Lokus pemeriksaan hanya di 7 provinsi pimpinan meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Temuan BPK RI. Pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 miliar rupiah. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai 476,4 miliar.
B. Terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana tapera 133 miliar rupiah. Pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera tergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal. Penimbang kedua, bank kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP Tapera, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang 2.500 miliar rupiah yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP nomor 57 tahun 2018 dan di mana uang senilai 567,5 miliar itu baru 7 provinsi. Rekomendasi meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI lakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana Bapertarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Ketiga adalah meminta Bank BPK RI melalui pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kaltimtara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana tapera. Rekomendasi kedua, mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang dilakukan senilai kurang lebih 1 triliun termasuk juga dana tapera. Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum PNS Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP Tapera dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin. Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Komisioner BP Tapera Heru Pidyo Nugroho menyatakan bahwa sejak Tapera beroperasi hingga tahun 2024 ini, pihaknya telah mengembalikan tabungan perumahan rakyat kepada 956.000 orang pensiunan atau ahli warisnya sebesar 4,2 triliun. Meskipun demikian, ia mengakui masih banyak peserta yang belum mendapatkan hak mereka. BP Tapera di sisi lain telah berkomitmen untuk memperbaiki sistem dan tata kelolanya. Beberapa langkah yang dilakukan termasuk integrasi nomor induk kependudukan dengan Dukcapil, integrasi nomor induk pegawai dengan BKN, serta validasi nomor rekening yang integrasi dengan perbankan. Heru menjelaskan bahwa tantangan utama dalam proses pengembalian tabungan adalah kurangnya pengkinian data oleh peserta dan pemberi kerja. Untuk mengatasi hal ini, BP Tapera aktif melakukan sosialisasi melalui kanal media sosial dan mendorong pemberi kerja serta peserta untuk melakukan update data melalui portal kepesertaan. Kalau menurut saya, temuan BPK atas pengelolaan dana Tapera adalah wajah baru dari masalah dalam birokrasi dan pengelolaan dana publik di negara ini. Momen ini merupakan panggilan bagi semua pihak terkait untuk memperbaiki diri dan memastikan bahwa dana yang disetorkan oleh masyarakat digunakan dan dikembalikan dengan tepat dan transparan. Pemerintah, DPR, dan BP Tapera harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan publik. Karena tanpa langkah-langkah perbaikan yang nyata dan menyeluruh, masalah serupa bisa saja terulang kembali di masa depan. Kalau menurut kamu bagaimana?